Ini adalah iPad 9 2021. November ini adalah tepat 1 tahun gue membeli iPad ini. Dan gue bakal kasih tau ke kalian apa aja yang gue rasain selama setahun pakai iPad ini. Yuk kita lihat. iPad ini dibanderol dengan harga 4,9 waktu gue beli dulu, dan sekarang harganya masih di kisaran 4,7 jutaan. Bisa dibilang ini adalah seri iPad yang termurah saat ini yang ada di pasaran ya. Karena hanya dengan 4 jutaan aja kalian udah bisa dapetin iPad dengan ukuran layar 10,2 inci. Nah, kira-kira gimana ya performanya iPad ini setelah 1 tahun? Pertama kali gue beli iPad ini, gue pakai untuk membantu pekerjaan gue sehari-hari. Karena jujur aja untuk handphone gue nggak suka yang terlalu besar. Nah, kalau gue mau nonton media atau yang lainnya, gue lebih suka untuk pakai di layar besar seperti ini. Jadi waktu itu gue searching lah apa iPad yang termurah, dan ketemu deh iPad 9 ini. Dan jujur setelah 1 tahun gue ngerasa nyesel banget waktu itu memutuskan untuk beli iPad ini. Karena benar-benar ngebantu banget buat pekerjaan gue, buat multitasking, dan buat secondary driver gue. Karena ada beberapa hal memang yang untuk lebih nyaman kalian pakai untuk di layar besar seperti ini. Contohnya buat gambar-gambar, kalian nulis notes atau nonton media, itu nggak nyaman banget deh kalau kalian pakai layar yang kecil seperti handphone gitu. Apalagi kalian yang suka misalkan video call atau misalkan Zoom meeting. Dan terlebih lagi kalian yang suka untuk di bagian art atau drawing-drawing. Karena memang cocok banget penggunaannya buat layar seperti ini. Memang di dalam pembeliannya kalian nggak mendapatkan pensilnya ya. Tapi gue saranin banget kalian buat beli pensilnya karena pensilnya ini berguna banget buat kalian pakai buat di iPad ini. Nah, untuk pensilnya kalian nggak perlu beli yang asli dari iPad-nya, kalian bisa beli yang merek Gojoto atau yang lainnya dengan harga yang lebih terjangkau, kisaran 200 ribu atau 300 ribuan kalian bisa udah dapat pensil iPad yang berfungsi di iPad 9 ini. Karena iPad ini adalah iPad yang termurah, untuk aksesorisnya menurut gua cukup range harganya cukup terjangkau ya. Untuk aksesorisnya, untuk casingnya, pensil dan lain-lain menurut gua masih terjangkau dibandingkan iPad untuk seri di atas ini. Untuk performanya, untuk dipakai scrolling, untuk dipakai sehari-hari, gue nggak ngerasa nge-lag sama sekali ya. Ini benar-benar smooth banget dan bisa menjalankan kegiatan kalian sehari-hari. Dan seharian kalau kalian pakai, untuk baterainya ini bisa bertahan banget untuk sehari, bahkan bisa lebih dari sehari kalau kalian nggak pakai secara intens gitu. Karena jujur gue juga nggak pakai gaming untuk di iPad ya. Untuk variannya dia cuma ada 64GB dan 256GB. Dan ini menurut gue jadi aneh aja ya, kenapa nggak ada varian 128GB gitu. Untuk 256 itu loncatnya agak jauh gitu, ke 7,8 jutaan. Sedangkan kita kan mencari iPad 9 ini biasa untuk yang budget terbatas, jadi 4,8. Untuk 64GB menurut gue ini sebenarnya agak kurang ya. Agak kurang karena dia untuk sistem aja makan udah sekitar 10 atau belasan gigabyte gitu. Dan kalau kalian mau nyimpen video, foto, itu bisa makan cepet habis sih untuk storage-nya ya. Jadi kalian harus pinter-pinter lah buat mainin storage di iPad ini. Kalau ditanya tentang kendala, jujur gue nggak ngalamin kendala yang signifikan sih, kecuali di storage-nya yang tadi. Dan kalau kalian storage-nya full atau misalkan 95% full lah, itu kadang-kadang gue sering ngalamin kayak nge-lag gitu. Bukan nge-lag sih, kayak dia kayak nge-stuck gitu, muter-muter lalu balik lagi. Dan itu biasanya harus di-restart dulu dan gue harus kosongin dulu beberapa memori baru dia bisa jalan lagi. Gue nggak tahu sih itu di iPad gue doang apa di iPad semua orang juga kayak gitu. Cuman itu yang gue ngerasa agak kurang sih. Dan nomor 2 yang gue ngerasa agak kurang mungkin ada di kameranya. Untuk kameranya ini menurut gue agak kurang ya, jujur agak kurang banget dipakai untuk foto maupun video. Mau kamera depan, mau kamera belakang juga menurut gue masih kurang banget ya untuk... Ya sebenarnya iPad ini memang buat foto-foto wajar aja sih, nggak buat kalian bikin konten atau yang lainnya. Tapi menurut gue ya bisa lah ditingkatin lebih lagi gitu. Jadi karena dari itu gue hampir nggak pernah pakai kameranya sih, karena menurut gue yang mendingan pakai kamera handphone biasa gitu dibandingkan pakai kamera iPad ini. Jadi ini kamera sekedarnya buat kalian kalau pakai video call aja gitu. Untuk interface-nya dia juga semua udah cukup banget. Gue suka banget ya di sini untuk iPad ini dia nggak meninggalkan tombol-tombol terlalu banyak. Jadi di sini ada tombol power, ada tombol volume up, volume down, dan juga dia ada lubang untuk audionya. Meskipun gue nggak pernah pakai karena memang bawaan audio dari speaker iPad 9 ini udah cukup lumayan banget ya.
Jadi memang iPad ini bisa dibilang iPad untuk entry level. Mungkin buat kalian yang belum pernah pakai iPad sebelumnya, atau mungkin belum pernah beli tablet sebelumnya, kalian bisa consider iPad 9 ini buat jadi starter pack kalian, buat ngebantu kerjaan kalian, buat kalian pakai untuk desain, ini cocok banget sih buat kalian. Dan menurut gue sampai hari ini demand-nya masih tinggi, terbukti dengan harga yang nggak turun begitu jauh, walaupun udah setahun lebih gitu. Ini harganya masih di 4,7an. Di tahun lalu yang gue beli di harga 4,9, berarti cuma turun sekitar 200.000. Ini membuktikan iPad 9 ini memang masih jadi incaran banyak orang, karena harganya cukup terjangkau, dan price to performance-nya menurut gue oke banget sih. Jadi buat kalian yang mau beli iPad 9, gue nggak ragu-ragu sama sekali buat rekomendasiin ini buat kalian beli ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian mau beli iPad 9 seperti ini juga, link pembelinya nanti gue taruh di deskripsi. Jangan lupa klik like, komentar, dan subscribe ke channel Ian Tonic. Sampai ketemu di video selanjutnya.